Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di HackerRank. Kita sudah sampai pada soal Java Exception Handling. Try and catch. Kita coba solve challenge dulu. Baik, di sini kita diminta untuk melatih kemampuan kita tentang try and catch, yaitu salah satu penanganan kesalahan exception handling di Java. Jadi di Java ada sebuah teknik namanya exception handling, sebuah penanganan proses respon terhadap penanganan kesalahan ya. Jadi ketika ada error, program harus tetap jalan dan errornya itu ditangani oleh sebuah mekanisme yang disebut dengan catch. Jadi Java punya sebuah built-in mekanisme, built-in untuk menangani exception. Jadi kita gunakan pernyataan try and catch ya. Jadi ada blok try and catch. Jadi pernyataannya akan dites, itu yang akan diuji, diletakkan pada blok try. Kemudian untuk melemparnya atau untuk ketika ada kesalahan, itu diletakkan di informasi kesalahannya itu bisa diletakkan di bagian blok catch ya. Jadi apa yang harus dikerjakan ketika terjadi error, itu diletakkan di blok catch. Mungkin bisa hanya berupa menampilkan pesan error dan bisa juga berupa proses tertentu. Ada operasi tertentu ketika terjadi error. Jadi ini untuk menangani runtime error ya, error ketika program dijalankan. Jadi secara logika dia tidak error, secara sintaks biasanya terlihat tidak error ya. Tetapi ketika dijalankan ada error. Biasanya operasi seperti ini, misalnya ada operasi tentang file ya. Misalnya kita mau membaca file yang sudah kita set nama filenya, padahal file tersebut belum dibuat. Jadi supaya programnya tidak error, maka kita buatkan blok try and catch. Oke, baik, di sini kita akan dilatih untuk mengerjakan operasi sederhana. Kita diberikan dua buah bilangan integer x dan y. Kemudian kita diminta untuk menghitung pembagian x dan y. Sebagaimana kita ketahui kalau di operasi matematika ini disebut dengan pembagian ya, division. Dan hal yang perlu dihindari dalam sebuah division adalah division by zero, yaitu pembagian oleh bilangan 0. Karena ketika sebuah bilangan integer atau bilangan real dibagi dengan 0, maka itu tidak ada jawabannya ya. Jadi harus dihindari. If x and y are not 32. Jadi di sini yang perlu kita tangani ada dua. Pertama, kita menangani bahwa kedua bilangan ini adalah termasuk bilangan integer, bilangan bulat 32 bit. Dia harus bilangan bulat 32 bit. Kemudian y-nya tidak boleh 0 ya. Jika y-nya 0, maka kita akan melakukan penanganan kesalahan. Oke, di sini ada dua kondisi. Ketika keduanya adalah bilangan integer yang berada dalam integer 32 bit, maka dia tidak akan error. Dia akan menghasilkan pembagian dari 10 dibagi 3 ya. Bilangan pertama dibagi dengan bilangan kedua. Kemudian jika salah satunya adalah bukan bilangan integer 32 bit, signed itu artinya dia bertanda, bisa negatif bisa positif. Kalau unsigned tidak bisa, harus positif semua kalau unsigned. Kalau ini bisa positif dan negatif 32 bit. Kalau salah satunya bukan bilangan integer 32 bit, maka dia akan menampilkan pesan ini, Java util input mismatch exception. Kemudian jika bilangan keduanya, jadi yang tidak boleh 0 itu adalah bilangan yang kedua ya. Bilangan pertama boleh 0 maksudnya. Jadi x-nya boleh 0 tapi y-nya yang tidak boleh 0. Y-nya tidak boleh 0. Ketika y-nya 0 di sini, jika bilangan keduanya 0, maka akan muncul pesan Java lang arithmetic exception by 0, division by 0 ya, dibagi oleh 0. Oke, seperti itu. Kalau ini yang di atas jadi error pertama yang dibaca ya. Ketika yang di atas bukan bilangan 32 bit, maka yang muncul adalah pesan yang ini. Oke, baik, untuk mengerjakan ini kita sudah diberikan beberapa baris kode ya, belum ada sih, baru method main saja. Di sini kita bisa buat scanner dulu karena dia mau baca dua buah input. Kita bisa buat scanner atau kita bisa letakkan scannernya di dalam try and catch. Yang jelas cara buat bloknya seperti ini. Tulis try, buka bloknya. Kemudian nanti sini saya tuliskan komentar saja dulu ya. Di sini kita buat catch, catch. Kemudian di sini kita buka kurung, balas kurung. Di sini kita tuliskan jenis exception-nya. Jadi di Java ada kelas bernama exception. Kelas exception ini punya banyak turunannya. Ada beberapa turunannya yang sudah dispesifikasi. Misalnya untuk menguji arithmetic exception, maka di sini kita gunakan, coba kita control space. Ya, ini ada. Kalau mau lihat apakah ada di library atau tidak, tekan control space saja. Kemudian yang kedua pakai atau, di sini bisa pakai atau. Yang kedua adalah input
input mismatch exception. Kemudian kita spasi di sini, kita beri variabel e. Jadi ini variabel e ini atau objek e ini akan kita tangkap untuk menampilkan errornya ya. Oke, tapi di sini kita belum gunakan itu. Kemudian kita buka kurung. Jadi saya kerjakan tindakan-tindakan yang akan dikerjakan nanti. Ketika block tray-nya ini error, ketika di dalam sini terjadi error di block tray, maka nanti tindakan pengalihannya kita letakkan di sini. Di dalam block catch ya, di dalam block it. Oke, di sini saya buat dulu. Kita butuh sebuah scanner. Kita butuh scanner, kita beri nama SC sama dengan new scanner dalam kurung system.in titik koma. Kemudian kita buat variabel x, integer x sama dengan sc titik next in. Kemudian integer y-nya juga sama dengan sc titik next in. Sc titik next in. Jadi di editornya HackerRank juga sudah lumayan bagus ya. Kita sudah seperti di NetBeans atau di editor lain yang lain ya, seperti ide yang lain. Jadi kita bisa tekan Control Space. Kemudian di sini kita buat, sebenarnya yang mau kita tampilkan adalah ketika dia tidak error. Ketika di sini tidak terjadi error, kita cukup menampilkan hasil pembagiannya ya, hasil pembagian 10 dibagi 3. Jadi kita cukup dengan sistem outprint ketika tidak terjadi error ya, ketika tidak terjadi masalah. Kita gunakan sistem outprint. Kita cetak X dibagi dengan Y. Oke. Tetapi ketika terjadi error, maka kita tangkap errornya. Kita deteksi errornya, apa errornya. Jika error yang ini adalah bagian dari kelas arithmetic exception. Bagaimana cara untuk mendeteksi apakah ini adalah objek dari kelas arithmetic exception? Caranya adalah menggunakan operator instance of ya. Jika instance of arithmetic exception, jika ini adalah objek dari kelas arithmetic exception, jika dia adalah objek yang diinstan dari kelas arithmetic exception, maka tampilkan pesan Java lang arithmetic exception ini ya. Kalau dia errornya adalah ini arithmetic exception, kita sistem outprint ini. Sound bisa sound gak ya? Oh, nggak bisa. Kita tulis saja sistem outprint. Kita coba ini, tampilkan pesan ini. Oke, kemudian else if jika ternyata E adalah instance of dia adalah objek dari kelas ini, input mismatch exception. Kalau dia adalah instance dari kelas ini, input mismatch exception, maka yang kita tampilkan adalah pesan yang kedua. Pesan yang kedua adalah ini, Java lang arithmetic exception division by 0. Oke, kita buat seperti ini. Kemudian di bagian sini kita bisa tambahkan sc.close ya. sc.close seperti ini. Baik, kita bisa coba run code dulu. Ada error katanya. Java util input mismatch exception yang ini, tapi yang tertulis adalah division by 0. Coba kita lihat. Oh, ini terbalik ya. Arithmetic exception. Kalau mismatch exception harusnya ini ya, pesan, sorry. Kita tukar saja ini. Kemudian yang di atas, untuk error arithmetic exception-nya itu dia Java lang arithmetic exception division by 0. Kemudian Java
Java util input mismatch exception. Coba kita run dulu. Oke, kita lihat di sini tadi ketika jadi error yang pertama dicek adalah mismatch exception ya. Mismatch exception dulu, atau kita balik ini, boleh ya dibalik ya. Kita tukar juga ini, kita letakkan di atas. Kemudian yang ini diletakkan di sini. Oke, coba kita run code dulu. Oke, sudah benar ya. Jadi input mismatch exception, kalau E-nya ini maksudnya objek E-nya ini adalah instance of, adalah objek dari kelas mismatch exception, atau dia di instan dari kelas input mismatch exception, maka yang ditampilkan adalah Java util input mismatch exception. Kemudian kalau dia merupakan instan dari arithmetic exception, maka yang kita tampilkan adalah Java lang arithmetic exception division by 0. Coba kita submit. Oke, dia sudah diterima. Sekarang sebenarnya kita bisa juga ya, ini jadi pesan ini sebenarnya sudah ada di kelas exception-nya nih, di objek exception-nya sudah ada. Dan di dalamnya ada method toString juga. Kita bisa coba gunakan untuk mismatch exception, kita gunakan print A. System out print A, coba kita gunakan system out print A. Arithmetic exception kita coba print di sini A. Kemudian di sini kita buat ini agak berbeda yang mismatch exception. Kita tulis E titik get class, kemudian titik get name, nama kelasnya ya, get name. Oke, seperti ini. Coba kita run code dulu. Oke, jadi diterima dan kita submit lagi. Dan diterima juga. Jadi kita sudah punya dua jawaban. Di sini tanpa langsung menuliskan pesannya ya. Jadi di sini bedanya tadi dengan pertama, kita string pesannya kita tidak tuliskan langsung, tapi yang kita print adalah E-nya. Di dalam E ini ada, dalam objek E ini ada sebuah method toString yang menghasilkan pesan yang sama, sehingga dia menghasilkan pesan yang sama ketika di run. Kemudian ada cara lain lagi. Sebenarnya di Java kita bisa melakukan ini. Case-nya ini bersusun ya. Jadi kita tidak gunakan if seperti ini, tapi kita buat try and catch-nya itu bersusun. Jadi dia bertingkat. Jadi kita bisa lakukan seperti ini. Jadi pertama kita buat dua catch di sini. Catch. Kemudian di sini kita buat juga seperti ini. Kemudian buka kurung balas kurung. Oke, jadi ini saya pindahkan yang input mismatch exception atau arithmetic exception, saya letakkan di bawah. Ini bisa saya letakkan di bawah seperti ini. Kemudian di sini saya buat E2. Kemudian ini tidak ada lagi. Di sini saya buat E1. Kemudian pesannya tidak perlu saya gunakan if karena cuma satu. Ini juga tidak perlu gunakan if karena cuma satu juga. Seperti ini saya tulis lebih singkat. Oke, jadi ini sama. Ini gunakan E1 ini, sorry, maaf. Ini pakai E1, yang ini pakai E2. Oke, seperti ini kodenya. Jadi dia catch-nya bertingkat. Kalau yang tadi sebelumnya saya gunakan atau, operator atau, yang di sini saya gunakan catch bertingkat. Coba kita run code dulu, dan berhasil ya, sama. Kita submit code. Oke, dan diterima. Jadi di sini kita punya 3 jawaban ya. Kalau kita mau lihat jawaban kita yang sebelumnya tadi, yang sudah kita submit, dia ada di sini. Jawaban yang pertama adalah ini, jawaban yang kedua ini, jawaban yang ketiga ini. Kita buka kembali jawaban yang pertama, masih loading. Ya, ini jawaban pertamanya. Kode untuk jawaban pertama tadi. Gunakan, jawaban terakhir ya. Jawaban pertama yang ini pakai operator atau. Di sini ada operator ataunya ya ini. Kemudian ini di sini ada juga operator ataunya. Yang ketiga kita gunakan catch, 2 catch yang digunakan bertingkat. Oke, baik, saya kira itu saja. Dan saya kira cukup sederhana ya. Untuk kawan-kawan yang punya jawaban yang lebih sederhana lagi, lebih simple, lebih efektif dan lebih efisien, mungkin boleh di-share di kolom komentar. Kalau kawan-kawan juga punya pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video ini bermanfaat. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.